Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai konsep biaya. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Siti Muslihah, ada Nurmilah N. Ali, ada Sabria Makmur, dan ada Siti Aisyah Baswan. Untuk materi pertama, yaitu saya persilakan kepada Nurmilah N. Ali. Definisi biaya. IAI tahun 1994 mendefinisikan biaya atau expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Menurut FASB tahun 1980 mendefinisikan biaya adalah aliran keluar atau outflows atau pemakaian aset atau timbulnya utang kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu etnis. Perbedaan FASB dengan definisi IAI. Definisi FASB yaitu tidak menunjukkan perbedaan yang jelas antara peristiwa moneter dan peristiwa fisik. Perlu diketahui bahwa laba, pendapatan, dan biaya yang saling berkaitan erat dengan nilai dari suatu objek ekonomi tertentu, jumlah rupiah aset yang dihasilkan dari penjual. Jadi, pendapatan dan biaya memiliki sifat moneter karena dihasilkan dari peristiwa yang menyebabkan perubahan nilai objek ekonomi tersebut. Biaya menunjukkan peristiwa moneter yang berasal dari pemakaian barang dan jasa seperti peristiwa fisik dalam kegiatan operasional perusahaan. FASB lebih menekankan pada peristiwa fisik yaitu penjualan barang atau produk yang dihasilkan. Barang dan jasa yang diperoleh perusahaan memang merupakan aset. Namun demikian tidak semua barang atau jasa akan dicatat sebagai aset. Ada sebagian barang atau jasa tersebut yang langsung dibebankan sebagai biaya, misalnya jasa tenaga kerja. Yang ketiga itu ada pemakaian aset harus menunjukkan adanya suatu cost yang dinyatakan keluar atau dikonsumsi sebagai biaya. Yang menurut PSAK, biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau produksi aset kualifikasi dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Yang kedua, ada entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Yang ketiga, ada pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity, termasuk model prevent yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas. Yang keempat itu ada entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau dari yang pertama itu ada aset kualifikasian yang diukur pada nilai wajar sebagai contoh aset biologis dalam ruang lingkup PSAK nomor 16 atau agrikultur atau persediaan yang dipublikasi atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Biaya pinjaman sendiri dapat mencakup beban bunga yang dihitung untuk menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK nomor 55 yaitu instrumen keuangan atau pengakuan dan pengukuran. Pengakuan dalam biaya pinjaman yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasi termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63, pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang menggantikan biaya inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK 63 paragraf 21. Biaya pimpinan yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian
adalah biaya pinjaman yang dapat dihindasarkan pengeluaran atas aset konstruksi atau pembuatan aset. Kualifikasi adalah biaya pinjaman yang dapat dihindasarkan pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan entitas meminjam dana secara aspek untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian tertentu. Maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasi dapat diidentifikasi dengan mudah. Tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasi, dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi sebagai contoh ketika kegiatan pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha menggunakan berbagai basic instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda dengan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Kesulitan lain timbul dari penggunaan pinjaman dalam denominau satu terkait dengan flutasung ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi, dan dari aktusikurs akibat penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasi menjadi SALT dan diperpanjang adanya pertimbangan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh dikalifikasikan, maka entitas membutuhkan jumlah biaya pinjaman yang dapat kepada dasar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut. Perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibat entitas memperoleh dana pinjaman yang menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara menunggu pengeluaran atas aset. Jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran memperoleh aset tersebut. Tarif kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo satu selama periode, di luar pinjaman spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian. Jumlah biaya pinjaman dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah pinjaman, hanya pinjaman yang terjadi pada saat periode tersebut. Dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan, setiap entitas anak dapat menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pamannya sendiri, selisih lebih. Selisih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan saat kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai relasi notnya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Permulaan kapitalisasi. Entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua, terjadinya biaya pinjam. Dan yang ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil ahli. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai intensinya mencakup lebih dari sekedar konstruksi fisik aset tersebut. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana penghematan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, yang mana entitas menghentikan selama aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman
ketika secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan untuk dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai, walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut. Jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Jika konstruksi aset kualifikasian diselesaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Kompleks bisnis yang telah terjadi dari beberapa bangunan yang setiap bangunan dapat digunakan secara individual merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan, nada harian yang berbeda dalam lokasi yang sama seperti pabrik baja. Pengungkapan biaya. Entitas mengungkapkan yang pertama, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode, dan yang kedua, tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Karakteristik biaya dihubungkan dengan keluaran. Karakteristik biaya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, biaya ignorant, yang kedua, biaya discretionary, dan yang ketiga, biaya committed. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama, biaya inert. Biaya inert adalah elemen biaya atau input yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan keluaran atau output. Untuk menentukan hubungan fisik yang eksplisit antara biaya dengan keluaran ada 2, yaitu yang pertama dengan analisis engineering, sehingga biasa dinamakan biaya engineered. Analisis engineering dilakukan dengan cara mempelajari rancangan produk atau jasa yang umumnya dibuat oleh insinyur perusahaan. Dari rancangan produk tersebut dapat diketahui bahan baku, peralatan dan mesin-mesin, serta jenisnya dan lamanya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa sehingga dapat disusun biaya standar untuk menghasilkan produk atau jasa. Dan yang kedua dengan analisis biaya historical atau analisis biaya historical berarti mencari hubungan statistik antara biaya masukan dengan keluaran. Baik, selanjutnya yang kedua biaya discretionary. Biaya discretionary adalah managed cost, adalah meliputi semua biaya atau input yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan keluaran atau output. Biaya discretionary diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi perusahaan, tetapi keluaran tersebut tidak memberikan hubungan yang akurat dengan masukan. Manajemen seringkali sulit untuk mengukur keluaran yang dihasilkan oleh discretionary cost dan timbul selisih waktu antara saat dikeluarkannya biaya dengan saat dihasilkannya keluaran. Manajemen dapat mengurangi atau meniadakannya biaya discretionary tertentu dengan cara mengurangi atau tidak melaksanakan program kerja tertentu. Contoh biaya discretionary misalnya biaya promosi dan advertensi penjualan, biaya pendidikan dan latihan karyawan, biaya penelitian dan pengembangan, dan besarnya biaya tersebut dapat ditentukan berdasarkan jumlah tetap untuk satu periode anggaran atau berdasar persentase tertentu dari hasil penjualan. Baik, selanjutnya biaya committed. Biaya committed atau biaya kapasitas adalah meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Biaya committed berhubungan dengan penyediaan fasilitas produksi, misalnya bangunan, mesin-mesin, peralatan. Fasilitas pemasaran, misalnya gudang, produksi selesai, kendaraan pengangkut, dan fasilitas administrasi organisasi, misalnya pejabat kunci, yang harus dimiliki perusahaan sehingga perusahaan siap beroperasi. Biaya committed merupakan biaya tetap, misalnya biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, asuransi, gaji pejabat kunci.
Biaya komited berhubungan dengan pembelian aktiva tetap dan pengadaan pejabat kunci perusahaan yang bermanfaat untuk jangka waktu panjang. Oleh karena itu, biaya komited tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen dalam jangka pendek atau dalam 1 tahun anggaran. Akan tetapi, di dalam jangka panjang, manajemen dapat mengubah alokasi sumber-sumber pada kapasitas yang dimiliki perusahaan sehingga dapat mempengaruhi besarnya biaya komited. Biaya komited timbul dari keputusan penanaman modal atau capital decisions yang dibuat oleh manajemen. Baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan cost dan biaya. Beberapa sumber mendefinisi biaya dalam kaitannya dengan pengertian cost karena memang biaya tidak dapat dipisahkan dengan cost. Cost merupakan pengukur biaya direpresentasi dengan cost. Biasanya selalu dapat disebut karena cost melekat dalam biaya, tetapi cost tidak selalu disebut biaya karena cost juga dapat mempresentasikan aset. Dengan cost sebagai pengukur, kriteria konsumsi manfaat dan kelayapan manfaat dapat dinyatakan dalam bentuk keterbiasaan cost. Disebut keterbiasaan cost, kriteria konsumsi lebih berkaitan dengan pengakuan biaya sehingga kriteria ini oleh Platon dan Littleton disebut keterbiasaan cost penciptaan pendapatan. Sedangkan kriteria kelayapan lebih berkaitan dengan rugi sehingga kriteria ini dapat disebut keterhabisan cost non penciptaan pendapatan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan pada pemateri. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses dan konsep penandingan. Laba akan mempunyai makna apabila pendapatan dan biaya yang mempunyai hubungan tertentu yang bermakna atau bukan acak. Dua tahap kritis perlakuan cost adalah pengakuan atau aliran masuk sebagai aset dan pembebanan atau aliran keluar sebagai biaya. Tahap pengakuan tidak mengalami masalah pelik karena pengakuan lebih banyak menyangkut bukti objektif yang umumnya tersedia pada saat transaksi. Di lain pihak, tahap pembebanan lebih banyak menyangkut pertimbangan atau judgement, pendapatan atau opini, atau interpretasi terhadap situasi yang melingkupi. Selanjutnya yaitu klarifikasi biaya berdasarkan penyaluran. Yang pertama ada biaya langsung, ciri dan identitasnya mudah terlihat dalam sebuah unit produk. Contohnya adalah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sebuah produk atau sumber daya manusia yang terlibat di dalam proses produksi tersebut. Dan yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu dikeluarkan untuk aneka tujuan sehingga tidak mudah dikenali atau diukur secara unit satuan, misalnya pemakaian listrik atau sewa gedung. Nah, ada istilah harga pokok penjualan atau HPP yang mengacu pada perhitungan yang dilakukan akhir tahun akuntansi untuk bisnis yang menjual sebuah atau beberapa produk. HPP yang mencakup beberapa jenis biaya. Yang pertama yaitu biaya langsung, ada produk dibeli untuk dijual kembali, ada inventaris produk jadi, ada pengemasan dan pengiriman produk kepada konsumen, ada bahan baku untuk membuat suatu produk, ada biaya langsung untuk perlengkapan dan sewa gudang atau pabrik, dan biaya tidak langsung yaitu ada gaji atau upah tenaga kerja, dan yang kedua ada biaya penyimpanan. Selanjutnya ada biaya dalam laporan keuangan. Ketika menyusun laporan keuangan, perbedaan pertamanya adalah ketika biaya digunakan dalam sebuah penyusunan neraca dan belum terpakai atau dianggap mampu memberikan manfaat berupa aktiva. Sementara beban akan masuk ke dalam laporan keuangan laba rugi yang telah terpakai dan tidak memberi manfaat di masa depan. Berarti beban dipastikan mengeluarkan uang di awal dan tidak akan berimbas pada masa yang akan mendatang. Yang terakhir yaitu ada contoh perbedaan biaya dan beban. Misal kamu memiliki perusahaan bernama PT Semesta Pelangi yang baru saja membeli sebuah mobil untuk memudahkan kamu menjalankan bisnis dan dipakai oleh karyawanmu. Sebagai akun biaya, mobil tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun. Mobil tersebut adalah aset karena termasuk ke dalam kategori aset tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau bisa disebut 1 periode akuntansi. Sebagai akun beban, agar dapat merasakan manfaat dari pembelian mobil, perusahaanmu harus mengeluarkan biaya tambahan rutin seperti pembelian bahan bakar, perawatan rutin setiap bulan, dan lainnya. Pada balance sheet, pengeluaran untuk pembelian mobil tersebut akan dicatat sebagai aset.
Tetapi seiring berjalannya waktu, biaya tersebut akan menjadi beban karena mobil tersebut akan mengalami penyusutan nilai ekonomisnya saat sudah digunakan. Demikianlah materi dari kelompok 11 mengenai konsep biaya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.